来吧。哎，哈哈，哎，哈哈。如今原因已成，应该或多或少知道一些。在旭天殿搁置了也时不时的呀。你是说？前一直以为一界的天地法则加以，我就是知道。红界，仙界，还不老实？Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Ariko Top Motor Unity Mortality Season keempat episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-33 atau yang ke-157. Sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin, Halley yang sudah siap untuk melakukan kenaikan menuju ranah Nation Soul. Hal itu pun membuat formasi pertahanan dari sekte mulai bereaksi. Semua orang terkejut karena gelombang energi kenaikan milik Halley yang sudah bisa dilihat oleh semua orang. Awalnya mereka berpikir kalau ini berasal dari salah satu tetua, hingga mereka pun sadar kalau ini berasal dari pria bernama Halley. Hal ini tidak hanya dilihat di sekte saja, namun bisa dilihat oleh kedua sekte di sekitaran tempat itu. Mereka bisa merasakan hal yang sama. Perlahan-lahan namun pasti hal yang sudah ditunggu-tunggu Halley pun selesai juga. Kini dirinya pun telah resmi menjadi seorang kultivator ranah Nation Soul. Kedua sekte Hollow Yun pun datang untuk berbicara dengan Halley. Berhubung respon Halley cukup baik kepada mereka, jadi kedua tetua ini mulai berbicara untuk dapat mengajaknya bergabung bersama mereka. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Jinyu memberikan selamat kepada Halley karena dirinya telah berhasil mencapai ranah Nation Soul. Halley berterima kasih kepadanya karena telah melindungi dirinya. Jinyu benar-benar senang dengan pencapaian yang telah Halley dapatkan. Dengan begini, dia itu bisa terus membantu dirinya. Sedangkan Halley sendiri penasaran mengenai pendapatnya mengenai sekte Luoyuan. Bagi Jinyu, kedua tetua sekte ini memiliki kekuatan yang sama dengan Halley. Jadi dia itu tidaklah perlu mengkhawatirkan apapun. Selain itu sekte ini tidaklah kecil. Mereka dapat memberikan bantuan kepada Halley jika dalam masalah. Dan yang terpenting, sekte Luoyuan memiliki hubungan dengan dua faksi lainnya. Jadi ini merupakan tempat yang damai untuknya. Halley setuju dengan apa yang Jinyu katakan. Bagi Jinyu, dengan ranah Halley sekarang maka tidak akan ada yang berani berbuat macam-macam kepadanya. Halley penasaran apakah pria tua itu masih hidup atau sudah meninggal. Tiba-tiba saja Jinyu berubah ke bentuknya. Karena bagaimanapun kekuatannya masihlah belum terlalu pulih. Jadi dia itu tidaklah bisa menjadi bentuk manusia sesuka hatinya. Jinyu meminta Halley untuk tidak mengkhawatirkan dirinya. Karena bagaimanapun ia tahu kalau tuannya pasti sangatlah kelelahan karena baru saja melakukan kenaikan. Selain itu, dia juga telah bertemu dengan iblis batinnya yang sangatlah kuat. Setidaknya, Halley harus memulihkan kekuatannya supaya bisa menstabilkan alamnya. Halley paham dengan apa yang dia katakan, jadi dia pun memutuskan untuk rebahan manja dulu. Halley benar-benar senang dengan pencapaiannya saat ini. Bahkan dia itu sudah seringkali membayangkan hal tersebut. Ia tidaklah menyangka kalau ini semua benar-benar terjadi. Kita pun dibawa ke beberapa saat sebelumnya. Ketika Halley melakukan penerobosan itu, dia tahu betul dengan hal yang paling berbahaya, yakni pada langkah pertama dan kedua penerobosan, di mana Halley harus melakukan penyerangan kepada dantiannya sendiri. Setidaknya dia itu harus merasakan rasa sakit akibat pembalikan meridiannya. Halley sangatlah percaya diri dapat menahan rasa sakit tersebut. Terlebih lagi dia sudah menunggu-nunggu hal ini sejak lama.
Pada akhirnya Han Li pun dapat menghancurkan hal tersebut. Dia juga memakan pil Jiku agar bisa menstabilkan tubuhnya. Perlahan namun pasti setelah semua itu hancur, Han Li pun bertemu dengan iblis batinnya. Ini adalah langkah kedua yang harus Han Li selesaikan. Menghadapi iblis batin bukanlah perkara yang mudah. Tapi untung saja Han Li sudah menyiapkan beberapa harta dan juga pil untuk bisa membantu dirinya. Han Li berusaha keras untuk tetap tenang hingga pada akhirnya dia pun mulai sadarkan diri setelah mendengar suara iblis batin jiwa baru lahirnya. Dia pun memperkenalkan dirinya kepada Han Li. Dan ia juga tahu betapa besarnya keinginan Han Li untuk mencapai tingkat ini. Tapi apakah dia itu benci dengan bentuknya, atau apakah Han Li ingin mengubah penampilannya ke bentuk lain? Atau apakah Han Li ingin mengubah penampilannya ke bentuk lain? Han Li tidak ingin mempermasalahkan penampilannya. Setan batin tahu betul kalau Han Li berusaha untuk tidak tertipu dengan apa yang dia lakukan. Namun apa boleh buat, ujiannya harus bisa menggagalkan Han Li. Saat jugalah setan batin mengubah desa ini agar bisa terkena kebakaran besar, yang mana setan batin berharap agar Han Li bisa bergerak untuk memberikan bantuan kepada mereka. Hanya saja bagi Han Li semua itu tidak ada apa-apanya. Ia berharap setan batinnya bisa berusaha lebih keras lagi. Mendengar perkataannya, maka setan batin pun mulai membawa Han Li ke tempat di mana dirinya harus berhadapan dengan seorang tetua. Namun kali ini Han Li tidaklah dapat menggunakan kekuatannya, dan dia pun harus mati karena kalah dari tetua tersebut. Namun Han Li yang sudah banyak melalui berbagai ilusi menganggap ini masihlah terlalu lemah. Setan batin paham, jadi dia pun mengingatkan kembali pertemuannya dengan Nanggongwan. Kala itu mereka berdua tengah membahas pernikahan. Hanya saja status yang mereka miliki terlalu jauh kala itu, maka Han Li takut tidak akan bisa membahagiakan Nanggongwan. Meskipun gitu, Nanggongwan tetaplah mencintainya. Melihat hal itu membuat setan batin tertawa karena kala itu Han Li memiliki pikiran seperti ini. Namun bagaimana cara dia masih dapat mengatasinya? Setan batin ingat kalau selama Han Li melakukan perjalanan, dia telah mengenal begitu banyak wanita. Jadi setan batinnya pun akan memanfaatkan hal itu untuk membawa setiap wanita yang Han Li temui kemari. Setan batin yakin kalau semua ini pasti akan membuat Han Li tertarik. Setelah semua wanitanya dipanggil, Han Li pun meminta setan batinnya untuk berhenti. Yang mana hal itu pun membuatnya senang karena berhasil menarik perhatiannya. Setan batin berencana untuk memberikan ujian yang lebih besar lagi. Namun karena ia tidak ingin terlalu repot-repot, jadi dia itu hanya akan menanyakan sesuatu kepadanya. Jika Han Li berhasil menjawab, maka dia itu akan pergi. Ia yakin Han Li tidak akan bisa menjawab hal ini, pasalnya dia adalah setan batinnya. Karena dirinya tahu segalanya tentang Han Li, jadi dia itu tidak akan dapat membohonginya, begitu pula dengan sebaliknya. Kedua harta Han Li pun berhasil ditahan oleh setan batin. Pertanyaannya pun dimulai dari sekarang, di mana botol hijau Han Li telah diketahui oleh semua orang yang ada di sana, di mana mereka adalah musuh-musuh dari Han Li. Mengetahui dirinya yang memiliki harta sebesar ini tentu saja membuat para musuhnya menjadi begitu tertarik. Pasalnya dengan harta itu mereka menjadi tidak heran mengapa Han Li bisa memiliki begitu banyak tanaman spiritual yang berumur panjang. Dengan harta ini jugalah mereka tidak akan membiarkan Han Li mendapatkannya kembali. Semua ilusi yang diciptakan oleh setan batinnya benar-benar membuat Han Li terjebak. Pasalnya botol hijau itu merupakan hal yang sangatlah penting baginya. Ketika Han Li ingin mengambilnya, setan batin menghentikannya. Pasalnya dia tahu betul betapa pentingnya botol hijau itu untuk Han Li. Alasan ia bisa sampai sejauh ini juga karena ulah dari botol hijau. Entah ini kebetulan atau tidak sengajaan, tapi semua perjalanan Han Li dimulai dari botol hijau. Tanpa kehadiran botol hijau, maka Han Li tidaklah bisa bertahan sampai sejauh ini. Ia hanya akan menjadi kultivator gagal dan ayah dari seorang anak di desa. Perkataan setan batin benar-benar membuat Han Li terdiam. Ia berharap Han Li bisa memberikan jawaban untuk mengatasi ujian ia selanjutnya. 不管是奇遇还是曾经是未来是现，没了他，
Kita pun diperlihatkan dengan masa lalu Hanli yang mana dia harus kembali berpisah dengan keluarganya dan juga pertemuan pertamanya dengan teman-temannya. Hanli juga mengingat alasannya bergabung dan sekte, yakni memberikan kehidupan yang layak untuk keluarganya. Walaupun gitu, Hanli tidaklah memiliki bakat yang hebat karena akar spiritual yang ia miliki. Walaupun begitu, Hanli tidak ada niatan untuk menyerah dan dia teruslah berlatih dan mempelajari teknik-teknik yang ada. Selain itu, ia juga belajar tentang ilmu pengobatan. Perlahan namun pasti, Hanli teruslah berlatih. Kala itu, sepertinya dia tidaklah bertemu dengan botol hijau. Hanli pun mulai paham apa inti dari pertanyaan dari setan batin, di mana dia itu akan tetap pada keputusan awalnya untuk pergi melakukan perjalanan, meskipun tidak memiliki botol hijau. Hanli sudah menemui banyak hal di sepanjang perjalanannya. Pertemuan dan perpisahan juga telah ia lalui. Perjuangan tentu saja akan ada akhirnya. Ia juga bertemu kebetulan dan keberuntungan. Hanli akan memanfaatkan kesempatan yang ada dan melakukan yang terbaik sebisa mungkin. Pada akhirnya, Hanli pun bertemu dengan sosok ia ketika masih remaja. Hanli kecil mulai berbicara kepadanya karena menduga kalau Hanli berasal dari tempat lain. Ia juga meyakini kalau Hanli merupakan sosok yang sangatlah kuat. Jadi dia itu berharap kalau kedepannya dia bisa menjadi sosok besar sepertinya. Bagi Hanli, Earl Ngji ini akan menjadi apapun yang dia inginkan selama dia mau berusaha. Ketika dia berhasil menemukan kesempatan yang benar-benar mengubah takdirnya, maka dia itu tidaklah boleh melepaskan hal tersebut. Dan teruslah genggam kesempatan itu karena hal ini sama sekali tidaklah memalukan. Selama ia tahu kemana arah tujuannya, maka ia pasti tidak akan pernah lupa dari manakah dia memulai. Karena itu semualah yang terpenting. Inilah jawaban yang Hanli berikan kepada setan batinnya. Mendapatkan jawaban tersebut benar-benar membuat setan batinnya senang, karena dia itu puas dengan jawaban yang diberikan oleh Hanli. Kembali ke masa sekarang di mana Hanli masihlah beristirahat. Hingga pada akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu oleh para tetua pun akhirnya tiba juga. Di sekte Loyun terlihat seluruh murid berkumpul di depan gerbang, di mana mereka ini akan menyambut kedatangan tetua agung yang baru. Tentu saja itu tidak bukan adalah Hanli. Perlahan-lahan kedua tetua mulai membawa Hanli ke hadapan seluruh murid sekte Loyun. Karena bagaimanapun dia harus diperkenalkan kepada seluruh orang yang ada di sana. Padanya sosok yang menggigirkan sekte Loyun beberapa hari yang lalu pun telah ditunjukkan. Hanli diperkenalkan sebagai tetua agung pertama yang bergabung dengan sekte Loyun. Di sini Hanli pun memberikan sapaan kepada semua orang yang menghadiri acara penyambutannya, di mana semua murid dan tetua pun memberikan hormat sebesar-besarnya kepada tetua baru mereka. Dan begini Hanli pun telah secara resmi menjadi tetua agung dari sekte Loyun. Setelah pengangkatan dilakukan, Hanli bersama tetua lainnya kembali ke kediamannya, di mana mereka itu sangatlah senang karena Hanli telah resmi menjadi tetua agung mereka. Sebenarnya kedua tetua ingin mengajak Hanli tinggal bersebelahan dengan mereka, karena bagaimanapun bagi mereka tempat ini sangatlah tidak cocok untuk ditinggali olehnya, yang merupakan kultivator Nation Soul. Namun karena Hanli tetap memilih tinggal di sini, jadi mereka tidak akan dapat menyalahkannya. Scene berpindah ke dalam gua, di mana saat ini Yin-Yu tengah sibuk sendiri, yang ternyata dia itu sudah mengamasi barang-barang Hanli. Dengan begini mereka sudah siap untuk pindah tempat. Hanya saja Yin-Yu seketika dibuat terkejut, pasalnya Hanli tidak ada niatan untuk pindah. Yang berarti usaha Yin-Yu sia-sia saja. Ia pun memohon kepada Hanli agar mereka dapat tinggal di tempat yang lebih nyaman lagi. Sebenarnya dua tetua ini sudah memberikan Hanli tinggal di puncak Tianzuan. Jadi para murid yang ada di sana akan dipindahkan untuk mencari gunung lain dan menamainya sebagai puncak Tianzuan baru. Sedangkan tempat mereka ini akan bernama puncak Xingzhou.
Yin Yu sangatlah senang karena nama ini sangatlah cocok untuk Han Li sebagai tetua agung. Berhubung Han Li sudah naik ke tingkat Nation Soul, maka ini adalah waktu yang tepat untuk membuka kuali Swantian. Yin Yu yang sudah cukup lama tinggal di dalam tungku itu seharusnya tahu bagaimana cara untuk membukanya. Hanya saja Yin Yu takut kalau informasi ini akan mengecewakannya, karena Yin Yu sudah seringkali melihat orang-orang datang untuk membuka dan mencari harta karun dari kuali Swantian. Mereka seringkali mendapatkan 1 atau 2 harta. Hanya saja waktu sudah cukup lama berlalu dan banyak harta juga yang sudah diambil. Pada awalnya Han Li bingung apa yang Yin Yu katakan. Apakah tungku ini sudah kosong? Jadi apakah tungku ini layaknya tungku biasa saja? 如今原因已成，不久应该或多或少知道一二。在旭天殿搁置了也时不时的呀。你是说？ Yin Yu tidaklah membenarkan hal itu karena bagaimanapun tungku ini merupakan harta karun ajaib. Jadi karena Han Li masih belum tahu terlalu banyak, jadi Yin Yu mulai menjelaskan kalau semua kekaisaran kuno pasti memiliki harta karun ajaibnya sendiri. Dahulu kala ada 50 hingga 60 kota kuno yang mampu menciptakan harta karun ajaib. Masing-masing dari harta ini memiliki kekuatan yang luar biasa, bahkan mungkin dapat menghancurkan lautan dan samudra. Setiap harta karun ajaib muncul, maka akan seperti Sutianding. Ini akan menyebabkan kekacauan besar di dunia. Meskipun Yin Yu tidak begitu tahu apa isi tungku ini, namun kekuatannya setara di level api es biru kering. Jadi seharusnya Han Li sudah tahu kalau tungku ini tidaklah sembarangan. Han Li sudah menduga kalau api biru sebelumnya dihasilkan oleh tungku ini. Berdasarkan ingatan Yin Yu, semua ini terjadi karena prajurit Sinan yang saling bekerjasama. Jadi karena itulah yang membuat dia dapat keluar dari tungku langit. Sepertinya Han Li harus menunggu sampai menyempurnakan api biru es tersebut. Hanya dengan begitulah dia dapat mengendalikan kuali ini. Jikapun masih belum mampu, tungku itu dapat Han Li gunakan untuk menggeprek seseorang. Yin Yu juga menyinggung tentang botol kecil hijau milik tuannya. Karena baginya itu juga merupakan harta karun ajaib. Tentu saja hal ini mengejutkan Han Li. Yin Yu bahkan takut akan merusak hal itu. Karena kemampuan dari botol kecil ini sudah cukup melampaui harta karun ajaib lainnya. Seharusnya Hong Menlimbau hanya memperkuat hukum langit dan bumi saja, tapi berbeda dengan botol kecil itu. Kemungkinan hanya makhluk abadi dari alam semesta elemental atau yang lebih tinggi saja yang bisa memurnikan harta karun itu. Hali tidaklah menduga dengan sejarah panjang dari botol hijaunya. Sayang sekali Yin Yu tidak bisa memberitahu Han Li lebih jauh lagi. Karena mungkin ini memiliki hubungan dengan ingatannya yang sudah lama hilang. Alam spiritual dan alam abadi merupakan hal yang tidak pernah Han Li ketahui. Jadi dia yakin kalau terdapat sosok kuat yang bersembunyi di langit. Sepertinya dunia ini jauh lebih luas dari apa yang dia bayangkan. 一直以为一切的天地法则加以，我就是知道。仙界。 Han Li pun berencana untuk mengasingkan diri agar bisa memperkuat alamnya. Yin Yu diminta untuk tidak mengganggu meskipun ada masalah kecil. Yin Yu sudahlah mulai terbiasa dengan kelakuan Han Li. Jadi jikapun ada masalah kecil, dialah yang akan menyelesaikannya. Namun Yin Yu harus dibuat kerepotan oleh barang-barang yang sebelumnya dia kemasi. Kembali kepada Han Li yang telah mengeluarkan jiwa baru lahirnya, di mana dia langsung saja melakukan latihan dengan hal itu. Han Li harus memiliki jalinan yang kuat dengan jiwa baru lahirnya, karena dan begitulah dia bisa menjadi lebih kuat lagi. Beberapa hari kemudian, Yin Yu datang untuk menemui Han Li. Dia memberitahu kalau ada kenalan lama Han Li yang ingin berbicara dengannya. Jadi Yin Yu sempat berubah bentuk menjadi Han Li untuk menemuinya. Kita pun dibawa ke beberapa waktu sebelumnya, ketika Mumu datang untuk meminta maaf jika melakukan sesuatu yang telah menyinggung Han Li. Selain itu, dia juga memohon untuk dijadikan sebagai murid agar bisa membantu Han Li. Berhubung yang menemuinya adalah Yin Yu, jadi dia tidaklah dapat membuat keputusan sendiri. Maka karena itulah dia akan menolak Mumu dahulu sebelum bicara dengan Han Li. Hanya saja jawabannya itu malah terlalu jauh menolaknya. Mendengar hal itu, Han Li pun tahu betul kalau masih ada masalah yang ingin Yin Yu bicarakan. Yang mana ternyata Yin Yu telah menyebabkan sebuah insiden kecil.
Pada akhirnya, Han Li pun bertemu dengan tetua Feng bersama Xuanji. Tujuan mereka kemari adalah meminta maaf karena sebelumnya sempat berbuat yang tidak-tidak kepada Han Li. Kali ini yang datang kemari adalah Han Li yang asli. Ia tidaklah mempermasalahkan hal itu. Terlebih lagi, Feng Xuanji telah datang untuk membantu mereka di kala pertarungan sebelumnya. Hanya saja bagi tetua Feng, semua itu hanyalah sebuah pertunjukan kecil agar sekte Luoyun mereka tidak dipandang rendah. Selain itu, dia sangatlah senang dapat menerima Han Li sebagai tetua mereka. Dengan begini, sekte Luoyun mereka sepertinya akan menjadi lebih kuat lagi. Mendengar apa yang tetua Feng katakan, Han Li bisa merasakan betapa pedulinya ia terhadap sekte ini. Bahkan tetua Feng selalu memikirkan sekte Luoyun. Mungkin karena kesetiaan mereka terhadap sekte inilah yang membuat Han Li tertarik bergabung. Maka karena itulah Han Li mencoba menerima beberapa murid. Hanya saja di sini tetua Feng sempat menyinggung tentang Mumu yang akan dirinya jodohkan dengan Feng Xiuzi. Namun kini Mumu telah menjadi selir dari Han Li. Apa yang tetua Feng katakan seketika saja mengejutkan Han Li, karena dia baru tahu akan hal tersebut. Di saat mereka pergi, Han Li pun baru sadar kalau inilah insiden kecil yang Yin Yu maksud. 虽说实力不强，但门风靠韩前辈照拂了，已成为您的贴身侍妾。 Yin Yu terlihat sangatlah takut untuk bisa menatap wajah tuannya. Tapi meskipun begitu, dia akan tetap menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Bagi Yin Yu, Han Li sudah cukup lama berlatih dan hanya fokus kepada perkembangan kultivasinya saja. Jadi dirinya takut jika Han Li terus seperti ini, maka pandangan orang-orang kepadanya pasti agak aneh. Karena dia itu tidaklah terlalu peduli dengan hawa nafsu. Maka karena itulah Yin Yu pun membuat rencana untuk menjadikan Mumu sebagai selir Han Li. Sepertinya selama Han Li mengasingkan diri, Yin Yu cukup bersenang-senang. Jadi kedepannya Han Li akan mencari satu untuk menemani Yin Yu. Awalnya gadis ini tidak tahu apa yang gurunya maksud, hingga dia pun akhirnya sadar dan menolak hal itu. Sebenarnya alasan Yin Yu melakukan hal ini karena Mumu selalu ingin bertemu dengannya. Jadi tidaklah mungkin dia terus memintanya menunggu. Han Li paham dan karena dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, maka Han Li meminta untuk membiarkan Mumu, karena cepat atau lambat dia pasti akan kembali dengan sendirinya. Waktu pun teruslah berlalu, di mana Han Li mulai mengasingkan dirinya untuk menguasai teknik api beku. Han Li tahu kalau Han Qi miliknya cukup kuat, namun dengan kultivasinya saat ini mungkin api beku bukanlah perkara yang mudah. Jadi Han Li akan mencoba untuk menggunakan jiwa baru lahirnya, supaya bisa menyerap kekuatan tersebut. Setelah menyerapnya, jadi Han Li akan mencoba untuk memurnikannya di dalam alam bawah sadarnya. Di sana terdapat begitu banyak pedang guntur yang Han Li miliki. Berdasarkan catatan Suang Yingju, seseorang yang mampu memurnikan api biru beku adalah yang paling hebat. Tapi membutuhkan waktu yang cukup lama agar bisa menyempurnakannya. Api kecil ini layaknya akan dijadikan sebagai pupuk di dalam tubuhnya, supaya bisa menghasilkan api biru beku. Jika Han Li dapat menguasainya, maka hal itu akan menjadi senjata pembunuh yang paling kuat. Sesaat kemudian kita pun diperlihatkan dengan api beku yang berusaha untuk memberontak. Tanpa berlama-lama lagi, Han Li langsung saja melakukan penyerangan dengan pedang gunturnya, supaya dapat menahan pergerakan dari api biru itu. Tapi karena dia terus mencoba untuk melawan, jadi Han Li kembali memberikannya serangan, sampai-sampai membuat api biru beku semakin mengganas. 还不老实！ Sedangkan di sisi lainnya, Han Li juga tidaklah lupa untuk melakukan pengembangbiakan kepada para serangga pemakan emasnya. Karena semakin kuat mereka, maka semakin kuat juga serangan dari Han Li. Sebelum para serangganya mengalami peningkatan, Han Li harus menemukan teknik yang terbaik bagi mereka. Setelah semua itu, Han Li ingin melakukan sesuatu kepada air 1000 roh. Meskipun ini tidak terlalu banyak, tapi Han Li yakin ramuannya pasti sudah lebih daripada cukup. Jadi dia pun langsung saja menggunakan air ini untuk dapat meningkatkan kemampuan mata miliknya. Waktu teruslah berlalu dan terlihat kalau Yin Yu tengah asik meregangkan tubuhnya, karena sepertinya dia baru bangun tidur.
Tapi pagi-pagi itu dia kembali dikejutkan oleh kedatangan dari Mumu yang tidak pernah sekalipun pergi dari tempat ini. Padahal waktu sudah cukup lama berlalu. Tapi Mumu tetap ingin bertemu dengan Hanli. Hingga hujan pun membasahi tubuh cantiknya. Sesaat kemudian ada seseorang yang memayungi dirinya. Awalnya Mumu mengira itu adalah Hanli. Namun ternyata ini adalah Yinyu. Tujuannya kemari adalah untuk membawanya menemui Hanli. Karena dia sudah diundang untuk menemuinya. Kemungkinan alasan Hanli tidak menemui Mumu sebelumnya karena itu sibuk meningkatkan kemampuannya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.